Saya sering ditanya oleh pengusaha dan juga para pebisnis, Coach, saya gimana ya? Saya mau tanya gini, Coach. Saya jual produk. Saya berusaha ingin agar jual produk saya itu jangan sampai saya terlalu murah. Karena kalau terlalu murah kan jelas-jelas nggak ada margin, nggak ada profit, saya nggak untung. Nah, tapi kompetitor saya selalu jualnya lebih murah lagi, lebih murah lagi, lebih murah lagi. Jadi saya bingung, Coach. Saya juga pengen punya barang yang bisa saya kasih untung dong. Kompetitor kasih lebih murah terus kan saya juga repot ya, Coach ya. Dan customer saya biasanya saya udah punya produk nih ya, produknya harganya sekian. Terus pertama-tama dia oke, karena produk saya masih baru ya, jadi belum ada yang kompetitor yang juga jual dengan harga yang sama. Tapi beberapa bulan kemudian kompetitor saya jual harga yang lebih murah. Nah, akhirnya customer saya mulai pindah ke kompetitor karena harganya jelas-jelas lebih murah. Jadi mereka yang tadinya 100% beli ke saya, sekarang mereka jadi 50% ada yang beli ke saya, ada yang beli ke kompetitor. Jadi kan saya susah ya, Coach, kayak gitu ya. Jadi saya terus-terusan harus turunin harga supaya barangnya cepat keluar ya, saya turunin harga biar cepat keluar gitu. Nah, itu gimana sih, Coach, cara ngatasinnya? Ya, gimana supaya saya punya customer tetap loyal di bisnis saya, tetap loyal beli produk saya, dan mereka kalaupun ada yang lebih murah, ya kalau bisa mungkin mereka tetap beli ke saya, maunya kayak gitu ya. Memang betul, customer itu pasti cari yang murah ya kan, apalagi kalau dia lihat value-nya sama, barangnya sama, ya pasti kenapa saya harus beli yang lebih mahal kalau semuanya sama ya. Nah, pertanyaan, semuanya sama itu kan persepsinya customer. Ini semuanya sama kok, produknya sama, warnanya sama, apalagi ya mereknya juga sama. Ya di kamu harganya 50.000, di kompetitor harganya 45.000. Ya saya beli dari kompetitor dong. Karena menurut persepsinya customer sama. Namanya persepsi kan itu bisa terbentuk dari apa? Dari cara Anda jualnya. Contoh, customer tanya gini, harganya berapa? Harganya segini, Pak, 50.000, Pak. Oh ya udah, tapi kompetitor lebih murah, harganya 45.000. Iya, Pak, karena kompetitor itu kan mungkin beda, Pak, produknya gini-gini. Tapi sama kok, kompetitor juga begitu. Ya, Pak, tapi di kita, Pak, ada free ongkir, Pak. Di sana juga ada free ongkir. Ya, Pak, tapi produk kita lah, Pak, lebih baru, Pak. Ya, lebih pokoknya original, Pak. Kompetitor juga bilang begitu. Nah, jadi kan akhirnya tawar-tawaran begitu. Jadi pada saat customer tanya Anda atau tanya CS Anda, berapa harganya? 50.000. Berapa harganya? 200.000. Berapa harganya? Misalnya 500.000. Dia lihat di online, harganya wah di sini di online lebih murah nih, persis sama barangnya. Di Anda 500.000, di online 430.000. Nah, terus di situ free ongkir juga, Anda free ongkir. Jadi kan customer kemana? Pasti cari yang lebih murah kan gitu ya. Apa yang Anda jelaskan persis sama seperti yang dijelaskan di description marketplace, di online ataupun di kompetitor sama. Jadi pengalaman samanya itu adalah yang customer tangkep jadi persepsi dia. Oh sama. Di sini kan saya tanya harga, jawab harga. Saya tanya deskripsi, jawab deskripsi. Saya tanya produk spesifikasi, jawab produk spesifikasi. Tanya fitur-fiturnya, jawab produk fitur-fiturnya. Saya sama aja dengan baca deskripsi di online kan, ataupun di kompetitor. Pengalaman itu sama. Nah, supaya customer tetap beli ke kita walaupun harganya mahal gimana? Pengalamannya yang harus diubah. Contoh, misalnya Anda makan di satu restoran ya. Sebelum duduk, pelayannya ambil wine begitu kan. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Bapak, saat ini sedang ada acara mungkin dengan pasangan ataupun dengan istri. Is it merayakan hari anniversary ataupun ada special occasion khusus, Pak? Oke, kita punya special wine ini dari Chardonnay, Sauvignon, ya, jadi mungkin sedikit dia berbahasa French, ya kan? So, misalnya contoh gitu kan, dia kasih Anda lihat yang mana, Pak? This is the wine that we have, ya. Ini dari mulai yang tahun sekian dan sebagainya. So, we have this kalau Bapak mau coba zip sedikit silahkan. Apakah Anda mau lihat menu kami dulu ya? We have our special ini dan biasanya tamu-tamu kita untuk hari occasion tertentu ataupun hari spesial tertentu biasanya mereka pesannya ini. Jadi pengalaman itu belum aja customer pesan makan, sudah ada pengalaman yang mengesankan. Nah, kalau belum apa-apa Anda pesen, belum aja Anda pesen nih, tapi sudah ada pengalaman begitu, itu membuat persepsi customer gimana? Wah, ini beda, ini lebih mahal pastinya, tapi saya nggak apa-apa lah bayar lebih mahal karena saya di-treat seperti benar-benar saya seorang
king mungkin. I'm a very important person, a VIP guest. Ya bukan silakan Pak duduk Pak. Siap mau pesan apa Pak? Ya beda kan? Please have a seat Pak. Silakan, mungkin Bapak ada yang mau dilihat dulu ya, apakah hari ini Bapak ada acara khusus dengan keluarga. Oke, so we have our special menu. Beda, pengalaman itu yang membuat customer beda. Oh iya ya, kok sangat perhatiin saya, bener-bener treat saya as really VIP customer. Nah itu aja udah beda ya kan, itu langsung pengalaman yang berbeda. Memang saya tahu finest restoran pastinya berbeda, penyampaiannya berbeda, deliverynya berbeda, servisnya. Nah, orang bayar untuk servis itu, orang berani bayar untuk harga yang mahal demi pelayanannya yang seperti itu kan. Nah, pertanyaan, Coach tapi saya jual lampu nih, Coach tapi saya jualan barang-barang komoditi gitu kan, jual apalah gitu kan, mungkin aksesoris atau apa ya kan, yang benar-benar komoditi. Nah, pertanyaan, kalau ternyata orang itu senang dilayani dengan lebih, orang senang dilayani dengan servis yang baik, ya kenapa Anda nggak berikan itu kepada customer Anda walaupun Anda cuma jual produk komoditi? Misalnya Anda cuma jual batu bata, gitu kan, batu bata biasalah gitu kan. Kalau batu bata ya batu bata aja gitu. Pak, saya mau beli batu bata, harganya berapa? Oh, semeternya segini. Kalau Bapak mau beli 12 lusin sekian, mau beli 15 lusin sekian. Ya, itu kan sama kayak mereka lihat di online gitu kan. Nah, tapi kalau oke Pak, oke, thank you Pak for coming ya. Boleh tahu dulu Pak, Bapak mau beli batu batanya model seperti apa, untuk dipakai gunaannya apa? Ya, is it for your own house, untuk di kantor atau gimana? Apakah rumah baru? Iya, pokoknya saya mau cari yang lebih murah, yang paling murah. Oke Pak, kita juga ada yang lebih murah, dan kita juga ada yang sedang-sedang, tapi kita juga ada yang lebih mahal. Tapi sebenarnya bukan murah atau mahalnya Pak, sebenarnya yang customer adalah, yang kita fokuskan adalah sebetulnya, kalaupun customer pengen beli yang agak sedikit mahal, tujuan kita adalah batu bata itu, ya, kalau sudah dipasang di rumah, ya, itu benar-benar bisa kedap suara, dan begitu dipasang langsung itu rapi, ya, temboknya jadi nggak suka retak-retak karena kita punya batu bata yang benar-benar fokus, ya, dan ini banget, precise banget, presisi sekali Pak, ukurannya dan sebagainya, sehingga waktu kita tata itu rapi sekali. Jadi temboknya kan betul-betul halus gitu ya Pak ya, dan itu membawa suasana yang adem ya, sehingga kalau cuaca panas sekalipun Anda tidak gunakan AC, rumah benar-benar terasa adem karena batu bata ini dengan bahan yang spesial. Ya, tapi terserah Bapak, kalau memang Bapak mau yang murahnya juga boleh. Ya, mungkin ini batu bata biasa saja, yang seperti yang lain saja. Mungkin yang lain bisa lebih murah. Ya, terserah Bapak. Bapak kalau membangun rumah pastinya kan nggak mau berapa tahun ganti lagi, berapa tahun temboknya retak kan. Maunya kan mungkin 10 tahun, 20 tahun benar-benar temboknya masih mulus kan Pak. Nah, jadi maka kita berikan batu bata yang memang spesial, ya. Dan ini kita garansi Pak, kalau sampai ada apa-apa, toko kita kasih garansi. So, itu pengalaman yang berbeda. Batu bata ini ada sertifikasinya Pak, sehingga Bapak memastikan rumah Bapak ini dengan batu bata yang benar-benar sesuai, ya, dan dengan kualitas yang jelas, semuanya dalam sertifikat itu Pak. Wow, ya kan? Itu sesuatu yang beda. Tapi misalnya ada kompetitor yang jual lebih murah, betul, mungkin jualnya lebih murah, tapi pengalamannya customernya sama apa enggak? Jadi ingat, Anda jangan sampai gini, kompetitor jual lebih murah. Iya, kompetitor jualnya nih Pak, batu batanya ini Pak. Ya memang kita punya beda quality Pak, tapi jualnya segini, lebih murah daripada orang lain Pak. Gitu ya. Tapi Anda jualnya, Pak, Bapak kalau mau cari lebih murah silakan boleh ke kompetitor, tapi Pak, kita di toko kami ya punya kualitas begini, kita punya garansi, dan kita juga saat ini kalau Bapak bukan beli batu bata, beli apapun yang lain, kita bisa one stop solution, dan kita tahu yang paling berharga buat seorang pembeli adalah waktu. Jangan sampai pembeli kesana kesini buang waktu, tidak dapat produk yang sesuai dengan diinginkan. Kalau Bapak mau cari apapun, di toko kami ada. Nah, itu contoh saja ya. Memang penerapannya coach itu kan ngomong doang. Anda mau pakai cara Anda terus juga nggak apa-apa ya. Kalau Anda mau hasilnya berbeda ya, berarti kan caranya harus berbeda. Nah, kalau memang misalnya cara saya belum tentu bisa, ya nggak apa-apa, atau belum tentu bisa buat customer berubah, ya nggak apa-apa. Tapi at least dengan cara Anda dan dengan apa yang saya tadi jelaskan, ya itu sudah membuktikan bahwa customer dengan dilayani yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, dia berani bayar lebih mahal. Buktinya di restoran. Tapi kan beda coach, itu kan di restoran, saya kan jualan batu bata, atau saya kan jualan aksesoris, saya kan cuma jualan barang komoditi. Ya kalau Anda bilang itu beda, ya sudah.
berarti Anda percaya bahwa apa yang Anda lakukan itu, ya seperti itulah. Tapi kalau Anda bilang gini, iya sih itu memang beda sih, tapi konteksnya bisa saya ambil, konteksnya bisa saya pelajari, coba saya lakukan yang berbeda, walaupun mungkin nggak banyak, tapi pengalaman itu membuat customer sebuah hal yang berbeda, dan itu jadi persepsi buat customer, kan gitu. Beli Coca-Cola, tapi biasanya Anda beli di minimarket, tapi saat ini Anda beli Coca-Colanya di hotel bintang 5. Beda nggak? Coca-Colanya sama nggak? Sama Coca-Colanya. Terus kenapa mau bayar lebih mahal? Karena pelayanan kan? Ya, Pak, silakan duduk, Pak. What would you like to drink? Yang fresh, yang seger? Iya sih, saya pengen yang seger. Oke Pak, kita punya soda, memang banyak pilihannya, ada Coca-Cola dan sebagainya, dilayani oleh ya pelayan yang groomingnya bagus dan sebagainya. Anda beli juga. Nah, artinya apa? Pengalaman itu kan orang beli. Servis pengalaman itu orang beli. Walaupun mereka tetap belinya ke kompetitor, mereka rasakan kok pengalaman di sini begitu-begitu aja. Memang sih harganya saya lebih murah, betul sih. Tapi sometimes saya juga pengen dilayani dengan lebih baik. Saya pengen diservis seperti layaknya VIP customer. Saya kan pengen seperti itu. Pertanyaannya kan kenapa? Kalau kita datang ke bioskop gitu ya, ada tempat bioskop ataupun harga yang lebih mahal, sama kan nonton filmnya sama. Tapi kenapa orang bayar lebih mahal untuk nonton film yang sama? Kenapa? Pelayanan yang berbeda, mungkin sofanya berbeda, berarti kan satu kenyamanan yang berbeda. Orang bayar kok. Ya, jadi belum tentu orang bayar atau orang beli dengan harga yang lebih murah. Nah, pertanyaan berarti begini, kalau gitu apa yang bisa saya lakukan, Coach, supaya saya juga bisa membuat customer tetap mau beli produk saya? Yang harus ditunjukkan adalah pelayanannya dulu, seperti saya demokan. Jadi kalau customer nanya harga, jangan langsung jawab harga. Ini harganya berapa? Oke Pak, sebelum saya jawab boleh Pak saya tanya beberapa pertanyaan. Tapi saya buru-buru nih, nggak apa-apa kalau Bapak buru-buru, ya saya jelaskan. Tapi kalau saya nggak jelaskan, nanti saya kurang bisa memberikan yang terbaik buat Bapak. Boleh Pak saya tanya sebentar ya Pak? Boleh. Pak, boleh tahu ini kebutuhannya untuk apa? Bapak carinya spesifiknya gimana? Saya pokoknya yang paling murah. Setuju sih Pak, yang paling murah. Kalau paling murah, jelas-jelas pasti murah itu ya dibanding dengan apa? Kan gitu. Murah dibanding dengan apa sih Pak? Oh, saya murah dibanding dengan kompetitor. Oke. Ya kalau Bapak merasa kompetitor lebih murah, ya nggak apa-apa. Bapak bebas mau beli dimanapun. Kita ini sudah menjalankan bisnis lebih dari 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini kami ya bersyukur kami mendapatkan review yang baik dari customer ya. Dan produk-produk yang kami jual kepada customer, mereka puas. Dan kalau ada masalah, kalau ada kendala, kita garansi produk kita ganti. Dan ada cacat segala macam, kita juga minimalisir semua bahwa produk yang kita berikan kepada customer is the best product, Pak. Ya, kita memberikan value dan kita punya program membership ya, bisa dari mulai silver, lalu kita ada gold membership, dan setiap pembelian itu ada points-nya. Nah, jadi itulah yang harusnya kita sampaikan kepada customer ya, bukan Pak, kompetitor murah. Ya Pak, mungkin dia begini-begini, tapi fokus kita adalah value-nya kepada customer. Value-nya. Memang betul nggak semua customer beli dari kita, betul. Tapi poin saya adalah dengan pengalaman yang berbeda, dengan service yang berbeda, customer pasti beli produk Anda walaupun lebih tinggi. Percaya. Ya, memang nggak semua, betul. Tidak garansi 100%. Orang beli laptop misalnya. Di sana lebih murah nih, model ini persis sama lebih murah. Betul Pak, mungkin Bapak boleh cari dimanapun yang lebih murah, silakan. Ya, tapi di kita Pak, pertama-tama ya, yang kita fokuskan kepada customer yang beli dari kita adalah kita make sure bahwa customer itu beli puas dengan pelayanan kita, dan kita ada garansi toko selama 7 hari kalau sampai ada masalah begini, dan servis kita Pak bukan cuma 1 kali ini, servis kita sepanjang Bapak mau datang ke kita atau kapanpun Bapak ada masalah dengan komputer ataupun dengan apapun bisa tanya ke kita. Jadi servis kita Pak sepanjang masa, dan kita bisa garansi itu. Lalu Pak, produk-produk kami yang kami pilihkan ini produk-produk yang kami tes dulu, kami cek dulu dan make sure ini benar-benar original ya. Semuanya kita pastikan produk-produk yang bagus ya Pak, dan kita juga train our team kita untuk bisa kasih servis yang cepat kepada customer. Kalau Bapak ada kendala pindah, misalnya mau apa ganti ini ganti itu dan sebagainya, ataupun perlu beli software tertentu, bisa lewat kami juga. Kami bantu untuk bisa mempercepat itu Pak. Bapak nggak usah harus bayar lagi apapun. Kita punya home delivery service. So itu yang kita berikan ya. Terserah kalau Bapak masih mau beli ke tempat lain, it's up to you Pak ya. Tapi itu yang kita berikan. Itu aja. Kalau dia masih mau beli ke tempat lain, ya nggak apa-apa. Tapi tujuan kita berikan dulu yang terbaik. Tujuan kita berikan dulu service yang terbaik buat customer. Itu aja. Dan kita
Mindsetnya adalah gini, kita pokoknya setiap customer adalah VIP customer. Kalau kita treat setiap customer adalah VIP customer dan mereka bisa rasakan VIP-nya, mereka akan bayar kok. Karena mereka merasa saya VIP, saya di-treat seperti VIP, ya udah saya harus bayar lebih tinggi, ya nggak apa-apa karena saya di-treat seperti VIP. Ya, didengerin, ya diberikan pelayanan yang baik, diedukasi yang jelas, ada garansinya, eksklusivitasnya ada. Nah, itu mereka biasanya kan ya udahlah, oke lah gitu kan, daripada saya pusing semuanya ada di sini, daripada saya kesana segala buang waktu saya juga kan begitu. Jadi kesimpulan buat Anda adalah kalau ada customer yang beli ke tempat lain lebih murah, ya sudah, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang beli ke tempat lain, kita pun sama kan, kalau kita jadi customer juga, kalau produknya sama, mereknya sama, segalanya sama, pasti cari yang lebih murah. Itu sih di mana-mana wajar. Tapi kalau ada pengalaman yang berbeda, ada service yang berbeda, ada pelayanan yang berbeda, pasti customer mau bayar lebih mahal. Buktinya tadi contoh Coca-Cola tadi, ya kan? Dengan service yang berbeda, pelayanan berbeda, mau kok bayar lebih mahal. Kenapa? Menurut Anda kenapa? Silahkan tuliskan di komen. Ya, so kesimpulannya supaya Anda bisa jual produk walaupun harganya lebih tinggi dari kompetitor adalah pertama, fokus kepada pelayanan dan value apa yang bisa Anda berikan kepada customer, dan make sure customer lihat itu menjadi value. Ya, misalnya fast response, misalnya cara Anda berkomunikasi, misalnya bilang gini, Pak, saya tahu Bapak sibuk, saya tahu Bapak punya waktu sangat singkat, justru dengan beli tempat kami, Bapak simple banget, di sini kita lengkap Pak, Bapak nggak perlu buang waktu Bapak, bisa beli di toko kami. Itu aja udah value buat customer, ya. Pengalaman itu udah value. Seperti tadi contoh saya di restoran, ya kan? Pelayanan berbeda, oke? Menjelaskan menunya berbeda, dilayani dulu sebelum pesan apapun, diberikan air putih, diberikan napkin yang bagus dan sebagainya, dilayani, didatengin. Nah, itu sesuatu yang berbeda, pelayanan itu yang berbeda. Nah, itu yang membuat customer, saya di sini aja deh, gitu kan? Ada juga customer yang mau cari lebih murah, nggak apa-apa. Customer kan beda-beda tipe. Tapi saya percaya setiap customer, termasuk saya dan Anda, kita seneng kan dilayanin, kita seneng kan di-treat seperti VIP person kan. Nah, itu dia poin saya. Nah, semoga dengan video ini bisa bantu Anda ya untuk memastikan bahwa don't worry if customer want to buy from other competitor yang lebih murah, don't worry. Yang fokus yang harus Anda lakukan adalah give the best, give the VIP service to your customer, ya, educate your customer, kasih value kepada customer. That way customer akan lihat, akan rasakan, wow, this is saya seperti VIP customer, dan bahkan saya merasa benar-benar seperti treat seperti the VIP customer. Ya udahlah, it's okay lah for me untuk bayar lebih mahal, it's okay. Jadi mereka kan bilang seperti itu, ya. Nah, semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu, salam pengusaha.